Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Abay Gunawan dan masih di ngobrolin motor tentunya ya. Di hari Selasa itu khusus episode atau segmen ngobrolin motor. Ngobrolin motor kali ini saya mau nyeritain atau sharing tentang ini ya, motor idaman saya pada saat SMA ya, SMA SMP lah, sekitar tahun 2000-an. Itu ialah motor-motor dua tak legendaris. Teman-teman pasti suka dan teman-teman juga pasti banyak lah yang tahu karena akhir-akhir ini memang dua tak tuh lagi naik daun lagi ya. Nah, kira-kira motor apa aja yang jadi list atau harapan atau apa ya, idaman ketika saya waktu SMA dulu. Ini dia motornya. Karena motor dua tak idaman saya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi saya bikin dua kategori. Yang pertama ada contekannya. Yang pertama itu kategori motor bebek atau bebek super atau Ayago, ayam jago lah ya. Dan kedua itu kategori motor sport atau motor yang bertenggi depan. Kita lihat yang pertama dulu nih, bebek sport. Karena dulu tuh banyak banget anak muda, apalagi yang seumuran saya waktu SMA ya, itu pakai motor dua tak ini udah jadi idaman para wanita lah ya. Auto ganteng pokoknya kalau pakai motor-motor yang di bawah ini. Yang pertama dari Yamaha nih, itu ialah Yamaha F1 ZR. Wah, siapa yang nggak tahu F1 ZR ya? Apalagi yang versi motor, bukan motor, versi Marlboro, versi Caltech kalau nggak salah, ada yang special edition yang warna kuning hitam kalau tidak salah, dan ada juga yang paling banyak dibeli itu justru warna biru putih, biru dongker putih, itu banyak banget yang beli. Saya sempat pakai dulu, pinjam ke teman sih, intinya bukan punya saya ya. Kan itu kan motor idaman, jadi belum pernah saya punya berarti. Emang tenaganya tuh keren banget. Terus ya pada saat itu banyak yang istilahnya di bore up kalau sekarang mungkin ya. Di bore up dikit, ganti knalpot racing jadi agak neng gitu ya. Pokoknya itu udah jadi idaman banget. Dan modifikasi yang paling banyak itu selain knalpot dan mesin tentunya ya, itu adalah satu, batok lampu dan stangnya. Stangnya tuh kalau bahasa kita ya di Bandung itu namanya disebit ya. Disebit tuh dipotong jadi agak sedikit pendek, dan batok lampunya tuh nggak adain, jadi nggak ada lampunya teman-teman. Cuman ada batok yang bagian atasnya aja, jadi cuman sepotong. Jadi kalau waktu itu ya memang rame modif seperti itu untuk ajang road race, karena banyak ajang road race di jalanan kayak balapan road race gitu ya. Itu banyak yang pakai setelan motor atau variasi motor atau modif motor seperti itu. Jadi ya ke anak muda juga kena apa ya, bukan kena imbas sih, tapi lebih ke terpengaruhi lah dengan gaya-gaya motor road race. Jadi itu F1 banyak banget yang dimodif gaya road race. Nah, yang kedua teman-teman, itu ada Yamaha 125Z. Ini beda mesinnya ya dengan Yamaha F1Z, kan 110 cc. Nah, kalau 125Z ini sebetulnya dia kalau nggak salah memang ramenya itu di Malaysia ya. Itu ramenya di Malaysia, masuk ke Indonesia entah resmi atau importir umum saya kurang tahu teman-teman. Cuman memang kalau dilihat dari bentuk sih mirip-mirip ke F1 ZR ya, tapi yang beda tentunya ada di bagian mesin dan di bagian belakangnya. Belakangnya itu dia udah pakai monoshock, bukan pakai shockbreaker dual shock yang seperti F1 ZR. Cuma kalau dilihat lampu belakang tuh ya mirip-mirip F1 ZR lah, cuman beda dari housing lampunya aja, atau batok, bukan batok ya, tapi bodi belakang dari 125Z ini sedikit beda. Nah, sekarang usut punya usut, wah asik ya. F1 ZR emang mahal untuk versi-versi tertentu kayak Marlboro, Caltex, dan Special Edition ya, atau Limited Edition. Cuman ternyata 125Z ini bisa harganya tuh bisa sampai di atas 70 juta. Wah, jadi kalau teman-teman yang udah punya motor Yamaha 125Z itu investasi banget ya, jangan sampai dijual lagi, atau mungkin kalau mau dijual sekarang aja karena harganya lagi naik banget. Selanjutnya itu ada Yamaha Tiara S. Nah, ini Tiara S ini dia Ayago ya, ayam jago lah. Kalau di Suzuki tuh ada, nanti ada ya, Satria FU lah kalau teman-teman tahu. Tapi ini dia dua tak, bentuknya kecil, mesinnya 110 cc kalau tidak salah, sama dengan yang F1 atau mungkin 125 cc, nanti saya coba cek lagi ya. Tapi ini Yamaha Tiara S ini memang dulu tuh banyak yang pakai di Bandung. Di Bandung tuh lumayan banyak yang pakai, tapi ya karena dulu kayak sedikit masih aneh ngelihat motor ayam jago ya. Jadi ya ini motor apa sih? Tapi kalau saya sendiri ketika lihat motor Tiara S, ini unik nih ya. Motor ini unik banget. Karena dulu saya sempat tahu
Sonic dulu ya, atau Novadas nih ada di sini nanti ya. Itu ada Honda Nova atau Honda Tena, itu dulu rame banget di road race, rame banget di koran ya, koran-koran otomotif itu banyak yang ngebahas. Justru ketika lihat Yamaha Tiara, saya nyangkanya tuh ya Honda, dari produknya Honda, Honda Tena atau Honda Nova ya. Ternyata itu bukan teman-teman, tapi Yamaha Tiara S. Tiara S ini menurut saya memang konsepnya lumayan cukup oke ya, karena pada saat itu unik dan belum banyak orang yang ngeh atau belum banyak orang yang tahu dengan konsep motor ayam jago. Selanjutnya ini ada adik kandung adik kandung dari Yamaha F1 ZR, yaitu Yamaha Force One. Ini Yamaha Force One ini sebetulnya versi menengah ke bawahnya F1 ZR ya, karena mesinnya 2 tak, tapi dari segi bodi itu sebetulnya mirip banget sama versi 4 taknya Yamaha, yaitu Yamaha Krypton. Kalau teman-teman tahu, mungkin dulu sempat ada Yamaha Krypton, itu mbahnya Yamaha Vega ya, karena motor bebek pertama 4 tak di Yamaha itu dia ngeluarinnya adalah Yamaha Krypton. Jadi itu Yamaha Force One ini adalah versi 2 taknya Yamaha Krypton sebetulnya. Jadi bisa dibilang mbahnya juga F1 ZR ya, karena sebelum F1 tuh kalau tidak salah memang keluarnya adalah Force One dulu. Force One saya belum pernah punya juga ya, tapi teman saya pernah pakai dan saya juga pernah nyoba juga ya. Karakternya mirip-mirip F1, tapi memang tenaganya lebih tinggi atau teknologinya lebih canggih F1 sih dibanding dengan Yamaha Force One ini. Dan sayangnya Yamaha Force One sekarang justru dipakai sama generasi penerusnya Vega ZR ya, Vega ZR, dan sekarang jadi Vega Force ya. Mungkin ya itu adalah salah satu dari penerusnya Yamaha Force One yang dulunya 2 tak dan sekarang jadi Vega Force 4 tak. Terakhir dari pabrikan Yamaha itu ada Yamaha CHEM. Ini Yamaha CHEM itu sebetulnya Yamaha motor yang lumayan cukup jadul, sekitar tahun 89 kalau tidak salah dia muncul. Tapi rame di Indonesia memang di awal 90 sampai akhir 90-an. Yamaha CHEM ini kalau dari belakang tuh emang mirip banget sama Yamaha Alfa ya, karena dia basisnya itu mengambil dari motor bebek 2 taknya Yamaha, itu Yamaha Alfa. Jadi depannya tuh diganti stangnya jadi pakai garpu yang tinggi ya, khasnya ayam jago. Ini motor ayam jago teman-teman. Tapi belakangnya masih tetap pakai bodi atau partnya dari Yamaha Alfa. Nah, Yamaha Alfa ini sebetulnya dulu ada saingan di Suzuki. Suzuki RC atau apalah, saya lupa lagi. Kalau teman-teman lebih tahu mungkin ya, langsung bisa tulis di kolom komentar. Lepas dari Yamaha, nah ini nih Suzuki. Suzuki dulu rame banget sama motor 2 taknya. Wah, motor 2 tak Suzuki itu udah paling oke lah ya. Udah jadi idaman para pria lah di zaman waktu saya SMA dulu, apalagi di akhir 90 sampai awal 2000-an. Yang pertama itu tentunya ada di Suzuki Satria Series, ada Satria S, ada Satria R. Itu juga banyak banget variannya, ada yang mulai dari Satria Lumba-Lumba, Satria Hiyu. Itu memang Suzuki Satria ini, apalagi yang versi Hiyu sama yang versi Lumba-Lumba, itu banyak yang suka banget teman-teman. Suzuki Satria Series ini ya waktu dulu memang terkenal paling beda ya dengan bebek 2 tak lainnya. Oke, F1 ZR ya dia rangkanya biasa aja gitu ya, tapi Suzuki Satria rangkanya tuh di bawah tuh 2 gitu teman-teman, ada 2 cabang. Itu nama rangkanya apa ya, lupa ya, double cradle atau apa ya, lupa ya. Kalau teman-teman lebih inget atau lebih tahu, coba dong di kolom komentar kasih tahu rangkanya namanya apa. Dia tuh rangkanya 2 gitu teman-teman di bagian tengah, jadi nggak cuma 1 rangka ya, cuma 1 cabang, tapi dia 2 cabang. Dan pada saat itu memang banyak banget digandrungi sama anak muda, karena ya Satria Series ini yang 2 tak ini ya keren, udah belakangnya pakai monoshock ya, terus tampilannya lebih sporty, apalagi yang versi liverinya motor GP-nya waktu zaman dulu yang kata orang tuh disebut belah ketupat ya, atau motif ketupat katanya, karena memang kayak ketupat gitu, kotak-kotak. Itu untuk Suzuki Satria Series. Nah, selanjutnya teman-teman masih ada di Suzuki, itu ialah Suzuki RK Cool. Ayam jago juga. Ini bisa dibilang kakaknya atau kakak langsung lagi ya. Kakak langsung dari Satria FU generasi pertama yang 150 cc. RK Cool ini cc-nya kalau nggak salah sekitar 110 atau 125 cc. Bentuknya mirip banget dengan FU 150 yang versi Thailand. Mirip ya, bukan sama tapi mirip. Beda ada di lampu belakangnya agak lebih sedikit belok kalau di RK Cool. Kalau Satria FU kan lebih lancip ya.
RK Cool ini dulu di tahun 2004-2005 sempat ramai banget di daerah saya teman-teman, apalagi di Kabupaten Bandung ya. Banyak yang pakai untuk balapan liar atau drag race lah ya. Kalau sekarang tuh drag race. Dan sekarang ternyata RK Cool ini jadi inceran kolektor item ya. Jadi motor kolektor item karena harganya lumayan cukup melambung tinggi, sekitar di atas 30 jutaan. Padahal dulu dijual tuh sekitar 16 jutaan teman-teman untuk RK Cool ini. Tapi ya inflasi dan sebagainya saya nggak ngerti masalah keuangan lah. Pokoknya sekarang harganya lumayan cukup tinggi. Dan generasi penerusnya tentunya adalah Satria FU versi Thailand, yaitu 4 tak, kita nggak akan bahas di sini. Masih dari Suzuki teman-teman, motor bebeknya juga ya, itu ada, bukan mbahnya juga ya, tapi saudara kandung dari Suzuki Satria Series, yaitu adalah Suzuki Tornado S. Nah, Tornado S ini dari segi bentuk, dari segi tampilan, mesinnya cuman beda. Yang beda cuma mesinnya doang. Itu sama banget sama Suzuki Shogun generasi pertama yang kayak robot. Itu banyak yang bilang itu Suzuki Shogun robot ya. Karena memang depannya tuh kayak robot asistennya Power Ranger tuh, asistennya Gordon Alpha. Mirip banget, pipih, lampunya panjang gitu ya, kotak panjang. Ini memang bisa dibilang versi 2 taknya dari Suzuki Shogun generasi pertama ya. Sekarang ada di versi Honda nih, masih di kategori motor bebeknya ya. Honda yang pertama yang paling saya suka sampai sekarang saya pengen itu ialah Honda Nova Dash. Nova Sonic Dash, saya nyebutnya sih Nova Sonic Dash ya. Tapi ternyata kalau nama resminya itu adalah Honda Nova Dash. Kalau dari tampilan depan, tampilan belakang itu mirip banget atau bisa dibilang baby-nya Honda NSR SP. Walaupun NSR SP ya memang belakangnya dia udah pakai single arm gitu ya. Tapi kalau yang ini atau pro arm ya. Tapi kalau Nova Dash memang armnya masih 2, ya masih biasa lah, arm biasa. Tapi kalau dilihat dari bentuk lampu belakangnya, itu mirip banget sama NSR series teman-teman. Makanya saya suka banget sama motor ini. Dan dulu ketika saya nganter saudara saya buat beli Satria FU di daerah Ciatel, kalau mungkin sekarang namanya itu ialah Sanjaya Motor ya. Sanjaya Motor, dulu tuh mereka nyediain motor-motor jarang juga teman-teman. Tapi kalau sekarang katanya hanya 10 tahun ke belakang aja nyediain motornya. Aduh sayang sekali ya. Dulu saya sempat lihat ada motor Nova Dash dan harganya itu ya, saya masih inget banget. Satria FU waktu itu dibanderol harga 14 jutaan teman-teman. Second ya, dan ini untuk Nova Dash pada tahun sekitar 2005-2006 itu dibanderol cuma 21 jutaan pada saat itu. Dan sekarang coba tebak berapa? Nova Dash yang mulus second itu paling murah, atau bukan paling murah ya, paling bagus harganya dan paling mulus itu dihargai atau dibanderol 110 jutaan loh untuk Nova Dash. Berapa kali lipat tuh? Hampir 5 sampai 6 kali lipat loh dari harga tahun 2006. Wah. Gak nyangka ya motor 2 tak bisa akan semahal itu, padahal cc-nya 125 cc kalau tidak salah Nova Dash ini. Terus bentuknya juga ya memang bentuknya sangat ikonik. Cuman karena sekarang banyak lagi banyak lagi rame lagi 2 tak ya, mungkin itu penyebab dari naiknya harga motor Nova Dash ini. Ya itu untuk kategori motor bebek teman-teman. Kita langsung beralih ke kategori 2, yaitu kategori motor sport atau motor bertangki depan 2 tak. Nah ini pasti yang paling ditunggu-tunggu ya, itu ialah kategori motor sport 2 tak atau motor bertangki depan, motor lakinya 2 tak yang jadi idaman pada zaman saya dulu. Mungkin idaman sekarang juga ya buat teman-teman yang anak muda sekarang juga pasti mengidamkan motor-motor ini. Yang pertama nih, tentunya ya the one and only Yamaha RX King. Yamaha RX King banyak banget dulu yang pakai juga ya, karena ini biasa bilang ya karena motor yang dijual resmi oleh Yamaha. RX King dulu saya pengen karena sering ngeliat dari motor-motor dinas, walaupun sebetulnya bukan Yamaha RX King yang jadi motor dinas ya, ada RX Jet dan sebagainya. Tapi ya karena dulu ya pengetahuan saya masih belum seluas sekarang. Wah sombongnya. Jadi ya yang namanya motor tangki terus 2 tak, ya saya bilang itu adalah, wah itu motor RX King gitu, Yamaha RX King gitu. Padahal bukan juga. Ini satu-satunya, dulu memang Yamaha RX King ini banyak yang suka dan sekarang juga banyak yang suka. Bahkan sempat beberapa tahun lalu rame karena ada Yamaha RX King yang masih new old stock lah ya bisa dibilang.
baru tapi stok lama yang dijual sampai ratusan juta rupiah. Wah. Yang kedua, saudaranya dari RX King itu ialah RXZ. RXZ ini bedanya dari tampilan depan ya. Tampilan depan dia pakai fairing setengah gitulah, half fairing. Terus belakangnya juga jadi kayak motor-motor sport gitu. RXZ sekarang banyak yang suka juga, kolektor juga banyak yang pakai. Cuman memang harganya kalau tidak salah nggak setinggi RX King ya, kalau tidak salah. Tapi kalau dulu saya pernah lihat dari RXZ itu udah kayak motor baja hitam, teman-teman. Jadi kalau lihat RXZ ya, motor satria baja hitam waktu saya kecil ya. Jadi ya saya bisa dibilang sedikit mengidamkan dari motor RXZ ini. Selanjutnya nih ada dari produknya Suzuki, teman-teman. Suzuki ini dulu sih terkenal selain dari Satria Series ya, Satria FU, Satria RK Cool dan sebagainya, Tornado dan sebagainya. Ternyata memang dulu dia sempat juga ngeluarin motor fairingnya, motor full fairing bisa dibilang, motor sportnya. Itu ialah Suzuki RG. Dulu sih nyebutnya RG ya. Ini Suzuki RG gitu. Padahal namanya RGR sebetulnya. Nah, RGR ini atau Suzuki RG ini, RG lah ya. Di tempat saya di zaman waktu saya SD, waktu itu saya ingat banget. Ketika ngelihat motor Suzuki RG, itu biasanya dipakai oleh orang-orang kaya pada zaman saya. Ya, kalau di zaman saya itu kan orang kaya itu cuma dua, teman-teman ya, kategori orang kaya nih. Yang pertama itu ialah tukang daging di pasar. Dan yang kedua itu pasti yang punya kebun, bapaknya yang punya kebun ya. Karena daerah saya itu daerah perkebunan, teman-teman. Pas ngelihat motor RG itu, wah gila lah, udah kayak nanti nih kalau udah gede saya bakalan beli itu. Padahal ya kalau udah gede ya mungkin belinya yang lain ya. Bukan Suzuki RG. Suzuki RG ini dulu terkenal motor yang sangat kencang sekali ya pada zamannya. Karena pada saat itu memang belum keluar Ninja, teman-teman. Pada saat saya SD ya, itu sekitar tahun 96-97 mungkin ya. Itu motor Suzuki RG itu memang bisa dibilang ya apa ya, banyak yang pakai itu buat kebut-kebutan. Walaupun Suzuki RG itu memang jadi idaman para anak-anak SD pada zamannya. Gimana nih teman-teman, ada yang ngidamin Suzuki RG juga nggak kayak saya? Kalau Suzuki saya cuma satu ya, RG doang yang jadi idaman untuk motor full fairingnya. Kalau 4 tak sih ada FXR, namanya FXR 150. Tapi ya ini kan lagi bahas 2 tak ya. Jadi kita lanjut, yaitu ke produknya Honda. Nah ini Honda nih NSR seri, jadi NSR SP, NSR yang biasanya itu sampai sekarang pun saya masih pengen. Cuman harganya harga NSR SP aja itu udah sampai 120 sampai 150 jutaan, apalagi yang versi motor, GP-nya siapa ya? Lupa saya. Yang warna hijau itu, hijau, orange, putih itu, yang Pro Arm dan peleknya yang orange itu, wah itu udah harganya udah mending beli mobil gitu ya untuk saat ini. Tapi ya memang sampai sekarang saya masih pengen, kalau misalkan punya uang yang nganggur gitu 150 jutaan, mungkin saya akan beli motor NSR SP ini, teman-teman. Karena NSR SP dari bentuknya yang ganteng dan juga mesinnya juga yang terkenal bandel dan terkenal kencang. Pasti teman-teman setuju kalau NSR SP ini jadi idamannya para pria. Kalau Honda cuma satu ya. Dulu sih sempet saya inget ada namanya Honda LS 125, tapi saya nggak inget betul gitu tampilannya seperti apa. Ketika tadi saya lihat, tampilannya ternyata seperti ini. Dan saya pernah lihat dulu. Nggak jadi idaman, cuman sempat lihat dan jadi penasaran aja sih, motor ini apa sih. Ternyata itu ialah Honda LS 125. Apakah teman-teman ada yang pernah lihat atau pernah punya? Coba dong cerita di kolom komentar. Selanjutnya pasti ini legend juga di dunia motorsport ya. Sampai sekarang bahkan ini masih jadi digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Jadi ini anak muda zaman dulu sampai sekarang pasti suka dengan merek motor ini. Itu ialah Kawasaki Ninja Series. Ninja mah udahlah ya, nggak ada yang bisa dibilang apa ya, nggak ada yang bisa nyaingin lah. Orang-orang tuh pasti ngidamin yang namanya Kawasaki Ninja. Dulu Kawasaki Ninja itu memang terkenal dengan motor 2 taknya ya, apalagi yang Ninja Double R, Ninja S. Sampai sekarang pun bahkan Ninja S tuh yang kuning ya, yang nggak full fairing, yang lampunya bulat itu, yang telanjangan, yang naked bike, itu banyak yang ngincar dan harganya itu dahsyat-dahsyat, 50 juta ke atas untuk yang mulus. Bahkan yang Ninja S yang biasa aja, yang warnanya biru atau ungu ya, ada yang warnanya hijau, itu dirubah tampilannya menjadi Ninja S yang warna kuning. Wah ini udah
udah paling oke lah pada saat itu. Dan ketika saya SMA juga, yang pakai Ninja ini sangat sedikit sekali teman-teman. Ada satu temen dekat saya ya, satu doang yang pakai Ninja S, dan dia jadi idaman para wanita di SMA saya karena dia pakai Ninja S. Wah, keren banget lah Ninja S. Setelah itu ya muncul Ninja R, Ninja RR, dan Ninja Z. Dulu tuh ZX 15R kalau tidak salah ya, Ninja ZX itu memang jadi idaman para pria sampai sekarang. Bahkan sekarang muncul lagi Ninja yang ZX25R yang pataknya udahlah, Ninja tuh nggak akan everlasting lah, nggak akan pernah terganti di hati para pria yang mengidamkannya. Yang terakhir ditutup oleh produk dari Suzuki. Nah, motor ini sangat berkesan bagi saya karena masa kecil saya tuh bisa dibilang banyak banget dengan motor yang satu ini teman-teman. Selain itu, motor ini sempat dipunyai atau dimiliki oleh kakek dan nenek saya. Loh, kok kakek dan nenek saya? Almarhum nenek saya ya. Jadi pada saat itu sore-sore tiba-tiba dapat kiriman motor 2 buah ya. Ini motor siapa kata saya kan. Itu sekitar tahun 9495 kalau tidak salah. Dan ternyata itu motor Suzuki A100 Econos. Itu baru tahu kemarin-kemarin ya. Atau pada saat udah gede ya baru tahu bahwa itu adalah motor Suzuki A100. Warnanya merah, tangkinya, bodinya juga merah. Dan platnya juga merah. Nah ini dia teman-teman. Karena ini adalah motor dinasnya dari kakek dan nenek saya pada saat itu. Ya kakek nenek saya itu apa ya jabatannya? Bukan kepala sekolah sih, di atas kepala penilik gitulah, penilik sekolah. Jadi memang dikasih motor dinas yaitu Suzuki A100 Econos. Waktu itu saya tuh sering banget dibonceng sama saudara-saudara saya, bukan kakek nenek saya ya. Itu sering dibonceng sama motor Suzuki A100 Econos ini dan suka dibawa ngebut sama mereka. Jadi meluk tuh, ya kan badan saya kecil ya waktu itu ya. Meluk sampai erat banget karena ternyata motor itu kenceng banget pada saat itu teman-teman. Ya mungkin karena saya masih kecil, itu ya nyangkanya motor itu kencang, dan ternyata memang saya coba tanya ke beberapa teman-teman saya yang ngerti motor lah, ya Suzuki A100 ya memang kencang katanya pada saat itu, 100 cc kalau tidak salah, 2 tak, dan itu motornya bisa dibilang sangat kencang sekali pada masanya teman-teman untuk motor standaran ya, ini motor standaran dan dipakai motor dinas PNS pada saat itu. Nah maka dari itu motor ini sangat berkesan karena banyak kenangan-kenangan yang diukir, yang terukir di motor Suzuki A100 Econos ini. Gimana teman-teman, ada yang orang tuanya pakai motor dinas Suzuki A100 Econos ini? Coba dong share di kolom komentar. Itu dia teman-teman, deretan motor 2 tak yang sempat jadi idaman saya atau sempat menjadi terukir di hati saya. Asik ya. Gimana kalau teman-teman, apakah ada motor 2 tak yang menjadi incaran atau menjadi idaman sampai sekarang? Langsung dong coba share di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah pengucapan istilah atau seri motor, langsung bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Sekian video dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh alam semesta, ke seluruh universe, biar semua universe bisa nonton channel Abai Gunawan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.